Halo, pada video kali ini saya ingin memperkenalkan tentang KINAM atau disebut dengan Constant Information Miners, sebuah tool free dan open source untuk melakukan data analitik, reporting, dan data integration. Beberapa komponen yang ada dalamnya termasuk machine learning dan data mining, dan dengan teknik pipelining atau workflow. Basisnya adalah graphical user interface yang memiliki fitur untuk melakukan extracting, transformation, dan loading, kemudian modeling, data analisis, dan visualisasi. Ya. Juga dengan tambahan programming, ya. Integrasi dengan Java dan dengan Python untuk extension beberapa logic-logic tambahan. Cukup banyak ya pengguna dari KNAM ini ya, memang berasal dari Switch ya, Zurich, dan memiliki komersil license ya juga selain open source license untuk memberikan layanan. Oke, nah di dalam KNAM Analytical Platform ya basisnya memang berbentuk workflow ya, di mana per tahapan node yang di sini disebut ya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya tergantung dari kebutuhan, di mana tiap node itu bisa dilihat di sini mulai dari input output data column manipulation, row table, kemudian view untuk visualisasi, analitik termasuk mining ya, modeling ya, machine learning dan data mining, statistik, distance calculations, database connections, data structure untuk JSON dan XML, kemudian Java dan Python untuk tambahan scripting, ya. Kemudian tool service dan sebagainya. Ya. Selain itu juga mereka memiliki banyak extension, ya, install KNAM extension, ya, dengan pilihan yang cukup banyak. Ya. Nah, setelah kita bisa melihat dari sini, ya, basisnya adalah Eclipse ya, untuk KNAM ini. Baik. Nah, untuk mempelajari dan memahami sebagai perkenalan, ya, itu kita bisa membuka dari building simple classifier di sini yang diambil dari local example building simple classifier untuk memulai kita memahami bagaimana cara kerja di dalam KNAM Analytical Platform ini. Di dalam KNAM sendiri terdiri banyak ya example workflow. Di dalam sini basic example, customer intelligence dan sebagainya ya. Untuk kita bisa belajar ya pelan-pelan seperti apa sih cara kerja dari KNAM ya. Selanjutnya sedikit advance kita bisa ngambil dari example KNAM.com ya, nanti berikan contoh berbagai macam workflow yang ada ya yang bisa kita ikutin. Nah, untuk bisa mudah memahami bagaimana sih cara kerjanya dan bisa membangun intuisi kita untuk memahami tools ini ya dalam melakukan permodelan, kita bisa membuat sebuah file baru yang seperti saya lakukan sekarang ini, yaitu di new file, new KNAM workflow ya, kasih nama aja terserah ya. Kemudian kita ikutin apa yang dilakukan di sini ya. Contoh di sini reading adult CSV ya, ini data ini ada di dalam the data ya, di adult.csv. Oke, tarik saja seperti ini. Ya, tunggu langsung keluar. Kemudian kita color manager ya, node baru color manager, maka kita lihat ada color manager di sini ya. Kemudian kita bisa cukup hubungkan ya. Untuk melihat apa sih isi datanya tadi ya, kita bisa execute ya. Di sini kemudian kita lihat isi tabelnya seperti apa ya. Kebetulan data ini adalah data untuk mengklasifikasikan income-nya di atas 50 dan di bawah 50K ya. Nah, fungsi dari color manager ini adalah kalau di sini dia memberikan assign color by income group ya, di bawah dan di atas 50K. Oke. Maka kita bisa ikutin ya seperti apa di dalam sini. Kita lihat konfigurasinya.
Oke. Lihat di bawah 50K dan di atas 50K. Kita bisa income ya. Kita bisa ikutin, configure, kita ikutin income dan ambil data yang terserah saja ya, color band yang mana. Oke. Sudah selesai, execute saja. Nanti kita bisa lihat tabel with color ya. Jadi yang di atas, di bawah 50 hijau, di atas 50 merah. Oke, untuk pewarnaan bisa kita setting sendiri terserah ya. Kemudian setelah itu kita bisa lihat deskripsi statistiknya, yaitu melakukan kalkulasi secara statistik properties yang ada dalam dataset atribut ya untuk melakukan eksplorasi histogram. Oke, kita bisa ikutin histogram statistiknya. Oke, nanti kita tarik ke sini ya. Kemudian kita execute, nanti kita bisa lihat hasilnya ya. View statistik view. Nah, ini adalah hasil dari Kenamnya ya. Kenamnya. Oke. Kemudian statistik nominal histogram ya, ini juga detail lagi ya. Kemudian ada occurrence table ya. Oke, ini untuk perhitungan-perhitungan statistiknya ya. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, di sini punya dua output, di sini punya satu input, itu detail kita bisa baca di bagian sini. Oke, di description sini ya. Contoh di sini punya satu input ya, yaitu tabel from which to compute statistic ya, tabelnya. Kemudian outputnya ada 3 ya, tabel with numeric value, tabel with all nominal value histogram, dan tabel with nominal value enter count. Ya, ini ikutin dari sini statistik table output input. Output 1, output 2, dan output 3. Oke, kemudian di sini kita lihat dua output. Ya, kita bisa baca color setting untuk yang 1, yang 0 adalah tabel with color. Oke. Kemudian partitioning ya, kita ikutin ya untuk melakukan pemisahan dataset. Partitioning set. Kemudian kita lihat seperti apa bentuknya 80 dan 20% ya. Kita lihat di sini bentuknya itu relatif 80. Oke. Kita ikutin configure 80. Oke. Kita execute saja. Oke. Kemudian adalah decision tree learner ya, decision tree learner. Decision tree learner. Oke. Tarik ke sini ya, ikutin ini ya. Partition ini sendiri adalah untuk create to separate partition from original dataset ya, training set 80 dan test set 20%. Ya, ini memang tergantung apa yang kita mau ya. Kemudian kita mainkan decision tree-nya ya. Kemudian decision tree predictor. Oke. Biasanya biru ini adalah bagian dari model ya. Ini model yang sudah di training. Lah dari angka 80%, kemudian kita tarik ke sini adalah untuk test setnya ya. Penjelasan lebih detail bisa dibaca di sini ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita lakukan scorer. Oke. Oke, kalau kita mau lihat dulu tahap bertahapan bisa ya. Satu kita lihat dulu seperti apa model yang terbentuk dari decision tree. Nah, ini adalah model yang terbentuk ya di decision tree, bentuknya adalah PMML. Kita bisa lihat seperti apa tree-nya dari sini ya. Ini memang lebih cakep kalau dilihat bagaimana ya bentuk dari decision tree-nya. Ya, ini adalah yang besarnya ya. Kemudian yang kecilnya bisa kita lihat juga dengan simple view ya. Seperti ini. Oke, kemudian kalau kita mau sudah run saja ya, kita bisa langsung skip ke sana, langsung execute.
execute. Mungkin perlu setting ya, kita oke saja. Biasanya ini cuma cukup setting sedikit ya, memastikan kita run, selesai. Dapatlah akurasi statistik yaitu 82%. Ya. Dan composition metricnya adalah di sini ya, bisa. Oke, kemudian interaktif table dan scatter plot ya. Interaktif table dan interaktif table dan scatter plot. Dari angka dari test set ya, dari test set yang ambil dari test set, sementara yang scatter plot dari output dari prediktor. Oke, boleh kita ikutin ya, itu pemahaman ya. Oke, execute dan open view. Nah, ini adalah hasil dari interactive table-nya ya. Dari yang angka yang digunakan untuk tes ya. Kemudian test set-nya kita bisa lihat ya. Kita tunggu karena biasanya ada perlu proses ya untuk membuka JavaScript base di Canap. Masih menunggu. Saya pause dulu recordingnya. Baik, di sini sudah keluar hasil dari scatter plot ya, bentuknya seperti ini. Ini berwarna hijau dan merah sesuai dengan color dari 50 income-nya. 50 di atas dan di bawah income 50 ya. Oke. Nah, ini ada beberapa detail yang teman-teman bisa eksplor lebih jauh ya. Nah, ini contoh dari sebuah workflow di dalam Canap ya. Untuk lebih jauh lagi, kita bisa membaca dan melihat contoh-contoh dari example workflow ya. Dari sini kita bisa memahami apa fungsionalitas-fungsionalitas dari masing-masing node ya. Di sini contohkan adalah input data blending dan ETL-nya ya. Reading dari sini dari CSV ya, kemudian ada dari SQLite, table, CSV, Excel ya, bisa termasuk SQL dan sebagainya. Kemudian ada beberapa teknik join dan concat ya untuk integrasi datanya ya. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung run saja ya, kemudian atau bertahapan ya untuk bisa memahami bagaimana sih ya prosesnya gitu ya per node ya. Contoh lagi di sini ada simple reporting ya, dikasih contoh untuk melakukan data report untuk membuat reporting ya. Kemudian visual analysis ya. Sini contoh menggunakan data.csv ya, dan keluarlah hasilnya yang umum ya untuk pie chart dan sebagainya ya. Kemudian di sini contoh lebih jauh adalah untuk modeling ya, untuk data mining modeling. Nah, ini contoh dari untuk prediksi churn ya, dari dataset churn. Ketika seseorang keluar dari misalnya dalam kasus ini adalah ketika customer remain with contract atau customer quit dari kontrak ketika bersama telco ya, pindah ke operator lain atau tidak ya. Di sini dari ngambil dari dua data source yang berbeda, Excel dan CSV, kemudian di join ya di sini. Kemudian di partisi dan di preprocessing menggunakan PML. Nah, di sini ada PML ini ya digunakan bisa untuk melakukan deployment ya. Untuk menaruh di dalam server untuk run ya hasil kita ya. Atau cukup dari sini kita bisa memahami pun tidak masalah ya. Seperti apa workflow-nya untuk kemudian kita deploy sendiri menggunakan bahasa sendiri di dalam server kita ya. Oke, ada decision tree dan sama ya. Kemudian ada ROC curve dan scorernya. Ini teman-teman bisa langsung run dan teman-teman bisa pahami lebih jauh ya di sebelah kanan ini description-nya dan mungkin perlu penjelasan detail-detail selanjutnya ya. Untuk ini dari teori ya. Oke,
Kemudian ini contoh ketika modelnya sudah selesai ya, kemudian kita bisa read dari PML Reader, jadi model yang terbentuk bisa disimpan atau dipakai lagi ya. Kemudian tiba-tiba ada data yang muncul baru ya, dalam arti mungkin server yang run live ya, maka kita langsung gunakan PML Predictor untuk melakukan scorecard reporting dan evaluasi ya, pemilihan. Oke, ini bisa di-run ya kalau mau nyoba gitu ya. Kita bisa lihat double view-nya. Ya, ini contoh data satu doang ya, satu data kemudian prediksi dia akan out ya karena satu. Oke, kemudian di sini contoh untuk credit scoring ya. Nah, ini contoh menggunakan credit data scoring ya. Ini sudah saya run juga sebelumnya ya. Oke. Nah, ini adalah good dan bad score dari credit scoring ya. Kemudian di run, kategori to number dan di train dengan 3 model yang berbeda ya, dengan algoritma berbeda hasilnya. Kemudian dibandingkan ya. Hasil bandingannya itulah yang digunakan di sini. Terlihat sorted table ya. Oke. Akurasinya ternyata yang terbaik adalah di neural network ya dengan 741. Hasilnya. Nah, detailnya seperti apa bisa dilihat di sini. Di sini ada yang disebut dengan metanode ya. Nah, di dalam metanode kita bisa double klik, dilihat di sana detail yang lebih jauh ya, seperti menggunakan cross validation di sini ya, untuk melakukan evaluasinya. Oke. Kemudian ada customer segmentation, di sini use case-nya diberi contoh juga bisa kita teman-teman lihat lebih jauh ya. Ini untuk clustering ya. Dilakukan clustering ya, ini untuk akhirnya ketemu 10 cluster on all numerical input ya untuk datasetnya. Oke, semuanya tinggal run semua dan kita bisa memahami satu-satu fungsionalitasnya ini ya. Tentu mungkin kalau kita setelah itu kita bisa modifikasi ya sesuai dengan case dan kebutuhan yang ada di tempat kerja kita masing-masing. Ya, di sini contoh adalah untuk associations ya. Kemudian ini adalah untuk text mining ya. Nah, text mining ini cukup panjang ya. Kalau teman-teman buka di sini cukup lumayan ya. Prosesnya ini ada proses rename ya, string to document untuk bikin term frequency ya. Kemudian menghilangkan punctuation, number filter ya, karakter filter, stop word dan case converter. Nah, ini perlu dipahami lebih jauh ya. Yang pasti tool-tool ini tersedia di dalam K6 ini ya. Kemudian ada topik ekstraktor ya. Ada lagi fungsionalitas di dalam sini ya. Oke, tujuannya sebenarnya adalah untuk ekstrak topik ya, ekstrak topik. Jadi kalau ada cache yang mau menggunakan topik seperti ini boleh ya, ekstrak topik. Nah, selebihnya example contoh di sini kita bisa lihat lagi lebih jauh dan lebih detail di sini ya. Dalam sini ada data aksesnya, data manipulation, kita ambil contoh adalah regresi di sini ya. Simple regression tree, kita bisa run ya, ini untuk simple regression ya. Hasilnya di sini bisa kita lihat lah menggunakan line plot ya. View line plot. Nah, ini adalah contoh regresi ya. Basisnya adalah linear. Kemudian score prediction ya, sekitar R square 0,9 dengan absolute error sekitar 0,16 ya. Nah, ini regression ya. Contoh lain ada time series ya. Kemudian scoring. Oke, kemudian active learning ya. Kemudian lagi ada meta learning, deep learning ya, ini cuma bisa kita mainkan dan kita modifikasi lebih jauh ya. Lebih jauh lagi tentu kita bisa mencari contoh workflow yang dibagikan oleh community ya. Community contoh di sini dan detail lebih jauh lagi di halaman forum-forum dari Kenam. Ya. Baik, saya rasa itu untuk perkenalan dari Kinam ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.